Assalamualaikum, hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik, hari ini kita akan belajar IPS kelas 6, tema 3, tentang menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka buku tema 3 halaman 98. Charles Babbage mengubah dunia dan komputernya. Babbage itu terkenal dengan julukan bapak komputer. Nah, dia menemukan mesin penghitung yang pertama itu adalah kalkulator otomatis pertama. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Jadi Charles Babbage itu dia cikal bakalnya yang menemukan komputer. Kemudian komputer akhirnya ya berkembang ya. Dan akhirnya pada saat ini kita juga bisa menggunakan komputer dalam kehidupan sehari-hari. 1. Apa yang dilakukan oleh Charles Babbage? Yang dilakukan oleh Charles Babbage adalah mengubah sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika menjadi sistem mekanik untuk menekankan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. 2. Apa dampak penemuannya bagi dunia? Menekan kemungkinan kesalahan menghitung saat itu, serta memberi gagasan kepada penemu lain untuk mengembangkan komputer hingga menjadi komputer seperti sekarang ini. 3. Apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Manfaat apa yang kamu rasakan? Nah, kita bisa mencari ilmu dan pengetahuan yang lebih luas, mempermudah ketika menyusun tulisan, mengerjakan tugas menjadi lebih mudah, bisa menonton video, menyetel musik, bermain game, dan mengobrol lewat media sosial. Bagaimana perkembangan komputer? Nah, awalnya hanya berupa alat untuk menghitung, kemudian menjadi komputer listrik, lalu komputer dengan mouse dan juga keyboard, lalu jadi home komputer murah, lalu komputer dengan akses internet ya, ditambah dengan akses internet, dan jadi komputer multifungsi seperti yang kita gunakan sekarang ini. Mengapa komputer terus berkembang? Yang pasti untuk memudahkan pekerjaan manusia serta mengikuti kebutuhan zaman yang semakin maju. Apa dampak perkembangan komputer bagi manusia? Memudahkan beberapa pekerjaan manusia seperti mengetik, mencari sesuatu di internet sebagai alat transaksi, dan juga menyimpan dokumen-dokumen penting. Apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Pekerjaan manusia tidak semudah ketika ada komputer ya, karena dengan komputer itu memudahkan pekerjaan kita. Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan? Nah, dalam bidang pendidikan itu bisa mendukung kegiatan belajar siswa, kemudian mengerjakan tugas sekolah jadi lebih mudah. Kemudian saat pelaksanaan ujian ya, misalnya UNBK itu juga bisa terbantu, dan juga membantu guru melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang iptek? Nah, kalau iptek berarti kemampuan pemrograman komputer bisa digunakan untuk pengembangan robot ya, atau juga dalam bidang-bidang industri. Sekarang silakan dibuka buku tema 3 halaman 113 sampai 114. Ada biografi tentang tokoh Indonesia yang sangat terkenal dalam bidang teknologi, yaitu Profesor Dr. Engineering Baharudin Yusuf Habibie, atau yang sering dikenal atau yang kita kenal dengan B.J. Habibie. Beliau adalah Presiden ketiga RI,
Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Nah, Habibie ini dia punya sifat yang disiplin dan kerja keras. Dia sangat mencintai atau sangat bersemangat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dia sekolahnya ya di Bandung, kemudian juga sekolah atau kuliah di ITB, lalu meneruskan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Prestasi cemerlang dari B.J. Habibie yaitu B.J. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Dan dia juga dijuluki sebagai Mr. Check karena Habibie bisa menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Nah, Habibie ini sangat luar biasa ya. Dia bisa membuat berbagai macam proyek-proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet, Airbus, pesawat angkut. Kemudian yang terkenal itu adalah pesawat CN235 dan CN250. Perhatikan ini ada bagan atau proses distribusi dalam kegiatan ekonomi ya. Jadi dari pabrik kemudian didistribusikan ke gudang ya, lalu dari gudang kemudian disalurkan ke toko hingga sampai ke warung dan sampai kepada pihak konsumen. Buku tema 3 halaman 118, kita perhatikan beragam hasil produksi yang diproduksi ya. Ada pertanian, bisa beras, sayur, buah, kemudian industri itu contohnya mobil, motor, alat elektronik, alat rumah tangga, perikanan itu ada hasil laut. Nah, misalnya itu ada alat transportasi, berarti kehidupan masyarakat lebih mudah ya, masyarakat itu mudah memperoleh barang-barang pertanian, barang industri, barang perikanan. Nah, kalau tidak ada alat transportasi, masyarakat kesulitan memperoleh barang-barang pertanian, barang industri, dan barang-barang hasil perikanan. Nah, silakan dibuka bukumu halaman 121. Ada cerita tentang penemuan radio oleh Guglielmo Marconi. Ya, dia bisa menemukan alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel. Itulah cikal bakal atau awal mula radio yang kita gunakan hingga saat ini. Menurutmu, apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Nah, penemuan Marconi dapat membuat manusia bisa berkomunikasi menggunakan radio, mengirim pesan menggunakan telegraf, dan mendeteksi posisi pesawat menggunakan teknologi radar. Apa yang terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Nah, kita tidak akan bisa berkomunikasi lewat jarak jauh dan menyebarkan informasi, juga mendengarkan lagu lewat radio. Ini ya, kita perhatikan ada beberapa penemuan ya, dibuka bukumu halaman 144. Kita akan menganalisis dampak alat-alat itu dalam bidang ekonomi. Nah, penemuan telepon dampaknya dalam bidang ekonomi itu bisa untuk mempermudah komunikasi jarak jauh dan juga menghemat biaya transportasi karena tidak perlu tatap muka. Lalu komputer atau laptop ya, pengaruhnya apa? Nah, itu bisa untuk promosi produk melalui internet, juga bisa untuk iklan produk. Kemudian kalau alat transportasi ya, angkot itu bisa sebagai alat transportasi masyarakat untuk belanja.
dan juga bisa digunakan sebagai sarana mata pencaharian sopir. Baik, sekarang kita akan bahas penemuan dan pengaruhnya bagi kehidupan pada bagan yang ada di bawah ya. Nah, kita akan cek ada 3 penemuan kita pilih ya. Misalnya televisi, pengaruhnya di bidang sosial sebagai media hiburan saat berkumpul dengan teman. Bidang ekonomi itu bisa untuk media iklan, bidang pendidikan untuk media pembelajaran, dan bidang budaya untuk menampilkan berbagai jenis kesenian dari daerah lain. Kemudian penemuan lampu, pengaruhnya di bidang sosial itu sebagai penerangan, ekonomi itu untuk mempermudah kegiatan jual beli saat malam hari, pendidikan sebagai sarana saat belajar ya, penerangan belajar pada malam hari, dan budaya juga untuk penerangan pada saat menggelar pertunjukan tarian pada malam hari. Lalu penemuan roda, pengaruhnya dalam bidang sosial sebagai pendukung alat transportasi ketika kita menjenguk teman, keluarga, saudara ya. Kemudian di bidang ekonomi itu pendukung saat membawa hasil panen sayuran ke pasar atau dari produsen ke konsumen ya. Lalu bidang pendidikan sebagai pendukung saat akan berangkat menuju ke sekolah sebagai sarana transportasi ya. Dan budaya juga kegiatan manusia bisa lebih efektif dan menghemat waktu. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Bunda tentang tokoh dan penemuan ya, materi IPS kelas 6. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.